Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Diki Suendar dengan nomor induk mahasiswa 11 2011 105. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar Sistem Informasi Manajemen. Dan sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi saya. Dan di sini saya akan mengambil tema yaitu sistem otomatisasi kantor di lingkungan kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mencoba mengambil dari case yang pernah saya alami sendiri, yaitu pada saat COVID-19. Di sana dilakukan otomatisasi kantor di lingkungan Universitas Pelita Bangsa, yaitu dengan cara belajar mengajar secara online, baik itu UTS, UAS, dan lain sebagainya. Dan pada saat COVID-19 sudah tidak ada lagi, kegiatan belajar mengajar mulai normal kembali dan dilakukannya hibrid, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara daring dan luring atau online dan offline gitu. Dan di sini saya akan share apa sih manfaat dari otomatisasi kantor di lingkungan kampus Universitas Pelita Bangsa. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan adanya sistem informasi terpadu mahasiswa atau e-kampus, di sana dosen akan bisa lebih berinteraksi lagi dengan mahasiswa, di mana dosen bisa mengupload atau share gitu pelajaran atau materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Dan misalkan apabila dosen itu akan melakukan pembelajaran di hari Senin depan gitu, si dosen bisa mengupload materi itu pada hari Sabtu atau Minggunya, dan si mahasiswa bisa mengakses materi itu dan membaca di malam harinya, agar nanti saat kegiatan belajar mengajar di kelas, mahasiswa dan dosen sudah terjalin yang namanya komunikasi gitu, tidak ada yang namanya miskom gitu, dan si mahasiswa juga bisa lebih mengerti tentang materi yang disampaikan oleh si dosen tadi gitu. Jadi kegiatan belajar mengajar di kelas akan menjadi lebih efektif dan efisien karena adanya sistem informasi terpadu e-kampus tersebut. Lalu yang kedua yaitu efektivitas waktu dan meminimalisir biaya pengeluaran. Mengapa dikatakan demikian? Karena yang saya rasakan sendiri pada saat kegiatan belajar mengajar pada masa COVID-19 kemarin, apalagi yang pada saat UTS atau UAS kemarin, itu dilakukan secara online atau soal di-share melalui sistem informasi terpadu e-kampus, dan mahasiswa tinggal mengupload atau mendownload soal tersebut, dan nantinya lembar jawaban mahasiswa diupload dengan bentuk PDF atau Word, lalu diupload di sistem informasi terpadu e-kampus tersebut. Dan pada saat sekarang sudah COVID-19 sudah mulai tidak ada lagi, dan kegiatan belajar mengajar juga sudah mulai normal kembali, dan dilakukannya hibrid gitu, kegiatan online dan offline gitu. Namun yang saya rasakan, yang saya disayangkan sekali, yaitu mengapa kegiatan UTS dan UAS itu dilakukan secara manual lagi gitu. Padahal yang menurut pandangan saya gitu, dikarenakan kegiatan UTS dan UAS yang dilakukan secara manual, yang menggunakan lembar jawaban soal lagi gitu, di sana akan membuat lebih memboros waktu gitu, karena pembagian soal dan pengumpulan soal itu kan memakan waktu yang cukup lama gitu, dan juga meminimalisir biaya kan, dengan cara misalkan kampus melakukan UTS atau UAS dengan cara membagikan soal atau pengumpulan lembar jawaban di sistem informasi terpadu yang dilakukan di pembelajaran pada saat COVID-19 yang kemarin gitu. Nanti itu bisa meminimalisir biaya yang dikeluarkan kampus untuk pembelian lembar jawaban untuk UTS dan UAS gitu. Dan dari sana juga secara tidak langsung kampus juga ikut berkontribusi dalam pengurangan gitu, penebangan hutan secara besar-besaran, dan yang seperti kita ketahui bersama gitu ya, bahan baku pembuatan kertas tersendiri itu yaitu menggunakan pohon gitu. Dan dengan adanya pengurangan biaya untuk pembelian lembar jawaban soal untuk UTS dan UAS
itu sendiri, secara tidak langsung kampus juga ikut dalam usaha pengurangan penebangan hutan secara liar dan reboisasi hutan gitu. Dan yang terakhir nih, kayak apa sih manfaat dari otomatisasi kantor di lingkungan kampus Universitas Pelita Bangsa, yaitu kegiatan belajar mengajar lebih fleksibel gitu. Dan sedikit cerita gitu kan, di sini saya mengambil kelas weekend, itu kelas karyawan, dan di mana di kelas karyawan dan di kelas weekend tersendiri itu kan banyak mahasiswanya yang notabene adalah pekerja gitu, dan di mana mereka itu terkadang ada keresahan tersendiri tentang pembagian waktu kerja dan waktu kuliah gitu. Dan mungkin dengan adanya otomatisasi kantor yang dilakukan pada saat COVID-19 kemarin, yaitu dengan cara Zoom gitu, dengan cara Google Meet gitu, dengan cara pembelajaran online gitu, itu bisa membantu setidaknya meringankan beban masalah yang ditanggung atau menjadi jawaban bagi mereka yang notabene adalah bekerja sambil kuliah gitu. Dan mungkin dengan cara ini juga kampus juga bisa memberikan daya tarik tersendiri kepada mereka yang misalkan bekerja tapi ingin kuliah, tapi juga memikirkan bagaimana cara membagi waktu antara kerja dan kuliah gitu ya. Jadi di sini menurut saya gitu, kampus juga menjadi daya tarik tersendiri apabila misalkan Universitas Pelita Bangsa gitu, kampus saya gitu, memberi kesempatan kepada mereka yang kerja sambil kuliah gitu dengan cara misalkan bisa dilakukan secara online daring gitu. Dan untuk mahasiswa sendiri kan itu kayak merasakan lebih fleksibel apabila misalkan tidak bisa datang langsung pada saat offline gitu, langsung mengajar ke kelas gitu, mungkin bisa dilakukan secara online atau daring gitu, diganti di hari yang selanjutnya gitu. Dan menurut saya itu manfaat yang bisa saya rasakan pada saat kemarin di masa pandemi COVID-19 yang kemarin gitu. Dan otomatisasi kantor di kampus ini menurut saya menjadi suatu terobosan yang baru gitu bagi mahasiswa, agar mereka lebih terbiasa lagi menggunakan sistem digital gitu, sistem informasi digital. Dan yang mana kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang ini, di zaman era teknologi gitu, semua kegiatan atau misalkan semua pekerjaan itu dituntut harus menggunakan digital gitu, apa itu misalkan Word atau Excel atau segala macam gitu. Dan menurut saya ini juga menjadi sesuatu yang bagus bagi mahasiswa agar mereka lebih terbiasa lagi dalam penggunaan misalkan Microsoft Word, Excel dan lain sebagainya, agar mereka nantinya apabila misalkan sudah keluar dari kampus itu bisa lebih terbiasa lagi dengan yang namanya sistem informasi digital gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya share gitu, yang saya sampaikan gitu dari pengalaman saya pribadi, dari case masalah yang saya alami kemarin pada saat COVID-19 kemarin gitu. Dan mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini gitu. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.